jualan masih open PO gitu ya Mas ya. Ada orang yang Mbak saya pesan gitu, pesan 3 nanti COD di sini ya gitu. Ternyata dia cuma main-main aja, nipu gitu, orderan fiktif gitu ya. Jadi kita udah bikinkan, kita udah mau COD, tiba-tiba kitanya diblokir. Kalau saya sebenarnya nggak ada resep yang gimana-gimana ya, tapi kalau sama pelanggan itu sebisa mungkin walaupun saya wajahnya itu wajah orang jutek atau serem gitu ya, sebisa mungkin orang yang datang kita ajakin ngobrol gitu. Nah, yang namanya usaha itu nggak selalu untung, jadi kita harus benar-benar persiapkan dengan matang. Halo, saya Wulan, saya jualan pisang kembung, nama outletnya itu Buanana Pisang Kembung. Teman-teman bisa datang ke sini, ini tepatnya ada di perempatan Pelem ya, teman-teman juga bisa cari di Google Map, namanya Buanana Pisang Kembung Pelem. Lokasinya itu di Jalan Raya Berba Blok O, baratnya Paskas atau sebelah timurnya dari Blok O. Jangan lupa mampir gitu. Pisangnya pakai pisang apa, Pak? Pisangnya pisang kepok. Pisang kepok? Iya. Oh, oke, ya. Untuk satu porsi berapa pisang itu? Tergantung besar kecilnya. Kalau misalnya yang besar itu 3 cukup, tapi kalau misalnya agak kecil 4. Oke, ya. Biasanya kalau beli pisang, ini enggak apa yang ada yang mentah apa matang semua gitu? Jadi nyesuaiin stok Mas. Kalau misalnya kita stoknya masih banyak, kita belinya yang mentah. Tapi kalau stoknya udah tinggal dikit, kita belinya yang matang. Yang matang ya. Jadi harus bisa manajemen stok. Kalau misalnya kita lagi kebanyakan, terus kita beli yang matang nanti busuk. Atau kematangan juga kurang enak. Jadi benar-benar harus pas ya matangnya ya. Iya. Oh, ini adonannya ya. Iya, ini tinggal dikit tadi. Persiapan jualan dari jam berapa, Mbak? Biasanya sebelum buka? Persiapan. Ya, persiapannya cuma sebentar sih, paling apa namanya? Kan bikin adonannya harus didiemin. Ya, bikin adonannya itu kan cuma sebentar, kita cuma nyampur bahan doang terus didiamkan kayak gitu. Ya mulainya biasanya dari jam 11 kayak gitu ya. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam Bapak. Ini jualan apa ya Mbak ya? Kita di sini jualan pisang kembung Bapak. Pisang kembung. Pisang kembung. Iya, pisangnya nanti dibentuk bulat-bulat dan kembung, jadi disebutnya dengan pisang kembung begitu. Ini idenya dari mana sih pisang kembung kok bisa? Biasanya kan pisang goreng, pisang kemul itu kan. Iya, oke. Idenya sendiri pertamanya itu kemarin suami saya nonton di TikTok gitu. Kan saya di rumah nggak ngapain gitu kan, cari kegiatan gitu, jualan apa. Kita kebetulan sama-sama suka pisang, terus lihat di TikTok itu ada orang jual pisang kembung gitu. Kayaknya enak, buatnya gampang dan bisa disambi-sambi gitu. Oke. Ini udah berapa lama Mbak jualan ini? Baru 2 bulanan Mas. 2 bulan ya? Kalau open booth-nya itu baru 2 bulanan, tapi sebelum itu kita pertamanya jualannya open PO dulu. Jadi orang-orang terdekat dulu kayak teman-teman gitu pesan gitu. Nah setelah udah lumayan banyak nih yang tahu, udah kayaknya udah mendingan nih resepnya gitu, udah diterima banyak orang, kita baru berani buka booth. Mbak, untuk keseluruhan modal kalau jualan seperti ini habis berapa sih? Mbaknya dulu? Model bahannya atau semuanya tuh kayak beli alat, apa booth juga, bahan sampai siap jualan. Kira-kira habis berapa? Kalau bootnya kemarin sebenarnya ini boot yang udah lama nggak kepake gitu ya. Kemarin sempat dipakai sama adek, terus karena kita mau bikin usaha, terus kita ambil lagi gitu. Kalau kemarin ini belinya second ya, itu 1.800.000. Bootnya aja? Iya, bootnya aja. Karena second ya, kalau barunya saya kurang tahu berapa. Terus ya paling ini kompor dari luar dari dalam ditaruh keluar gitu, jadi kita nggak beli lagi.
apa wajan ya, kalau wajan nih beli di Shopee kemarin paling cuma 80 ribuan kalau nggak Pokoknya salah. total kira-kira habis berapa? Kemarin untuk buka ya, karena bootnya kemarin nggak beli lagi, paling cuma 500 ribu bisa. Bahannya tuh adonannya apa Mbak? Adonannya itu tepung ya, tepung terigu, tepung beras, terus pakai pengembang. Pengembangnya itu pakai ragi instan kayak gitu. Terus kita pakai mentega. Ini terigunya pakai yang apa? Terigunya pakai segitiga biru. Ini biasanya minyaknya itu apa? Diganti apa ditambah? Minyaknya cepet habis, jadi kalau misalnya ini Ditambah? dia ditambah. Oke. Mbak, boleh nggak disebutkan nomor WA-nya kalau ada yang mau pesen? Berapa nomor WA? Boleh. Berapa nomornya? Nomor WA-nya ada di 0852 7226 5445. Oke. Atau ke Instagramnya juga ada Buanana. Apa ya? Lupa. Pisang Mas. kembung. Ini udah siap ya? Ya. Oh, memang bulat gitu ya? Ya. Jadi kenapa kita digoreng dadakan gitu? Karena lebih enak kalau makannya lagi hangat kayak gitu. Karena dia bukan tipe yang crispy. Oke. Emang harus satu-satu gitu ya, Mbak? Iya, kalau kalau nggak satu-satu nggak bulat. Nah, untuk modal harian kira-kira habis berapa sih Mbak kayak beli? Kalau bahan-bahan? modal harian sebenarnya saya nggak harian ya belanjanya. Jadi misalnya untuk ngirit budget itu biasanya kita beli pisangnya itu per satu tandan. Karena kalau kita beli ngecer di pasar itu biasanya lebih mahal. Kalau beli tandanan itu biasanya mungkin kalau satu tandan sekitar 12 sisir ya, itu harganya sekitar 120 atau 130. Berarti anggaplah satu harganya 13 gitu ya. Satu hari ya paling karena masih baru ya, belum banyak juga yang tahu. Itu habis 5 sisir kali ya. 5 yang gini ya. 5 sisir gitu. Kalau untuk satu porsi itu biasanya 3 sampai 4 pisang, tergantung besar kecilnya. Nanti ngikutin potongannya kayak gitu. Terus yang harian harus ada lagi itu minyak. Kalau minyak goreng itu 1 liternya itu sekitar 16.000. Paling kalau satu hari itu 3 literan. Itu kalau lagi banyak orderannya. Kalau misalnya nggak terlalu banyak, 1,5 atau 2 liter cukup. Terus selain itu yang kita beli itu ada glaze. Glaze ini untuk rasa-rasanya. Nah, kalau di sini glaze ada ya, itu ya. kita pakainya glaze yang dari merek Collins itu 1 kilonya itu harganya 35.000. Tapi itu tadi tergantung orangnya sepi, jadi modalnya itu ngikutin kejualnya berapa gitu. Habisnya bisa pakainya itu ya. Soalnya juga adonannya kita sekali bikin nggak langsung banyak gitu, disesuaikan aja. Misalnya kalau pagi bikinnya gitu kan 1/2 kilo, kalau misalnya udah tinggal berapa porsi ngadon lagi gitu. Nggak baca ini ya, 70 sampai 80 ribu ya sehari ya. Iya. Dari bulan ini pernah nggak mencapai penjualan paling banyak? Belum terlalu banyak, tapi pernah sampai 30 porsi satu hari. Berapa itu nominalnya? 3 kali 15 berarti sekitar 450. 450-an lah ya. Oke. Pernah nggak selama jualan ini dapat komplain dari pembeli? Kurang apa gitu? Komplain ya, kalau komplain mungkin belum. Belum pernah ada. Belum. Berarti anggap aja puas semuanya yang beli ya. Alhamdulillah begitu. Kebanyakan yang udah beli pasti datang lagi. Ini udah matang. Udah. Berarti kalau panas nggak nyampe 5 menit ya kayaknya ya? Iya. Cepet banget.
unik ya. Uniknya apa Pak? Maksudnya biasanya kan orang beli itu kan yang sampai lengket-lengket gitu toh. Apa, potong tapi lengket gitu loh, keras gitu kan. Tepungnya itu. Ini ya pakai kejunya ya. Kejunya pakai apa, Mbak? Kejunya keju apa ya namanya? Parmesan. Oh, parmesan. Apa sih nama kejunya? Keju biasanya untuk martabak gitu. 15.000 nggak rugi, Mbak. Udah dihitung insya Allah. Banyak ini. Masih lagi kasih keju lagi, woy. Iya, jadi toppingnya double biar semuanya kebagian. Kalau yang atas aja nanti kan bawah nggak kebagian. Ini harga 15.000 segini banyak. Enggak. Ini juga biasanya bisa mix 2 rasa kan, tapi ini 1 rasa. Mbak, ini untuk harapan kedepannya mau seperti apa sih usahanya? Harapan kedepannya yang pertama ya semakin banyak yang tahu. Dengan semakin banyak yang tahu, pengennya banyak yang datang, banyak yang beli. Nggak hanya di sini, pengen juga buka cabang lagi gitu. Jadi semakin banyak orang yang makan masakan kita gitu. Terus kesulitan jualan ini apa sih? Ada nggak kesulitannya? Kesulitannya adalah untuk kita nyesuaiin adonannya, Mas. Jadi kalau misalnya ya, kita ini kan adonannya pakai pengembang. Jadi kalau misalnya kita mau bikin itu butuh resting beberapa saat gitu, antara setengah jam sampai 1 jam gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi rame banget gitu ya, orang berudukan kayak gitu, tiba-tiba habis nih adonannya, nunggu gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita bikin sekali banyak nggak habis, besok nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi untuk kita menyesuaikan antara rame sepinya dengan kita buat adonannya, itu sih yang sulitnya. Cerita-cerita unik merintis usaha ini ada nggak sih? Ada. Apa itu? Itu waktu masih pertama kita jualan, masih open PO gitu ya Mas ya. Ada orang yang, Mbak saya pesan gitu, pesan 3 nanti COD di sini ya gitu. Ternyata dia cuma main-main aja, nipu gitu, orderan fiktif gitu ya. Jadi kita udah bikinkan, kita udah mau COD, tiba-tiba kitanya diblokir gitu. Iya, rugi ya. Namanya kita baru open PO, kita belum punya booth kayak gini. Kalau udah dibikin, kita mau jual ke siapa kan susah ya gitu. Tapi dengan adanya itu ternyata Allah itu maha baik gitu. Lah, terus habis itu kan awal open PO tuh saya upload kayak di grup Facebook gitu ya Pak ya, di grup Facebook yang daerah sini gitu. Lalu pada saat itu saya bilang ini siapa yang mau gitu, karena ada yang pesen tapi nggak jadi diambil gitu. Terus tiba-tiba jadi malah banyak orderan gitu masuk di hari itu gitu. Dengan itu makin lama makin banyak yang tahu sini gitu. Yang dinamakan di balik musibah pasti ada Allah siapkan sesuatu yang baik. Amin. Oke, berarti memang kita nggak ngerti ya jalannya mau seperti apa, tapi lewatnya yang kelihatannya seperti jelek ya, tapi malah bagus. Iya benar. Nah, orang balik lagi, orang cocok dengan, dan bahkan nggak ada komplain. Itu resep larisnya apa sih? Kalau saya sebenarnya nggak ada resep yang gimana ya, tapi kalau sama pelanggan itu sebisa mungkin, walaupun saya wajahnya itu wajah orang jutek atau serem gitu ya, sebisa mungkin orang yang datang kita ajakin ngobrol gitu. Paling nggak tanya, Mbak deket sini kok rumahnya, lewat sini sengaja mampir atau dapat postingan dari Facebook kayak gitu ya, kita cari tahu kayak gitu supaya orang yang nunggu juga nggak bosan sambil ngobrol gitu. Berarti selain rasa, servis juga di sini diutamakan lah ya. Bisa nggak Mbaknya ngasih tips buat teman-teman di luar sana ketika mau mulai usaha itu, mulainya dari mana dulu sih mengawalinya? Oke, kalau tipsnya dari saya mungkin ya, yang pertama, yang namanya usaha itu nggak selalu untung. Jadi kita harus benar-benar persiapkan dengan matang. Kedua, kalau misalnya yang namanya usaha itu pasti ada rame sepi. Kalau misalnya lagi sepi, kita jangan patah semangat, harus tetap semangat gitu supaya tiap hari harus buka. Kita juga harus disiplin sama waktu. Kalau kita udah bilang buka jam 1, kita harus buka jam 1 gitu. Kalau misalnya kita bilang, apalagi udah ditulis di banner gitu ya, kita tutup jam 10, jadi kita harus tutup nih
disiplin waktu, karena nanti kalau orang kecele kayak gitu kan, misalnya Mbak katanya bukanya jam 1 tapi kok belum buka jam segini kayak gitu, bakal bikin kecele gitu. Terus yang selanjutnya harus kuat mental, karena kita apa ya, berhubungan langsung sama masyarakat yang sangat apa ya, sangat bermacam-macam gitu ya. Tadi juga kalau boleh cerita itu karena saya kan apa namanya, share nomor saya kemana-mana, promosi kemana-mana, jadi banyak orang yang nyimpen itu bukan hanya orang-orang yang mau beli gitu, ada yang orang nakal-nakal, aneh-aneh, chat aneh-aneh juga ada kayak gitu ya. Jadi jangan patah semangat, apapun hambatannya, apapun masalahnya, tetap harus kuat. Gas terus ya. Ya, gas terus pokoknya.